Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang Internet Database. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama aku Rosi Firmanda dengan NIM 2411081039, jurusan Teknologi Informasi dengan Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, apa sih itu Internet Database? Internet Database adalah kumpulan data yang dapat diakses melalui internet. Database ini menyimpan informasi dalam bentuk struktur data yang terorganisir dan dapat diakses oleh pengguna dari berbagai lokasi melalui koneksi internet. Dengan adanya Internet Database, informasi tidak lagi terbatas pada satu perangkat atau lokasi fisik, melainkan dapat diakses secara global oleh banyak pengguna yang terhubung ke internet. Nah, kenapa menghubungkan database ke web? Yang pertama yaitu akses global. Dengan menghubungkan database ke web, informasi dalam database dapat diakses dari mana saja di dunia selama ada koneksi internet. Ini memungkinkan pengguna untuk mengambil dan memanipulasi data secara real-time dari berbagai lokasi. Yang kedua yaitu pembaruan otomatis. Dengan menghubungkan database ke web, pembaruan data dapat dilakukan secara otomatis. Hal ini dapat memastikan bahwa informasi yang ditampilkan kepada pengguna selalu merupakan data terbaru yang ada dalam database. Yang ketiga, kolaborasi. Internet database dengan web memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara pengguna yang berbeda. Data dapat diakses dan dibagikan oleh berbagai pengguna dengan izin yang sesuai, memungkinkan kolaborasi tim secara efisien. Nah, Web to Database Middleware. Middleware adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai jembatan antara aplikasi atau sistem yang berbeda. Middleware Web to Database atau perantara web ke database adalah perangkat lunak yang menyediakan lapisan abstraksi antara aplikasi web dan database. Ini memungkinkan aplikasi web untuk berkomunikasi dengan database dengan cara yang terstruktur dan terkelola. Nah, fungsi utama dari middleware web to database yang pertama, koneksi database. Middleware memfasilitasi koneksi antara aplikasi web dan database, sehingga aplikasi dapat mengirim query dan menerima hasilnya dengan efisien. Yang kedua, keamanan. Middleware seringkali bertanggung jawab atas manajemen keamanan, termasuk autentikasi dan otorisasi. Ini memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses dan memanipulasi data dalam database. Selanjutnya yang ketiga, optimasi kinerja. Middleware dapat melakukan optimasi kinerja dengan memantau dan mengelola koneksi ke database, mengoptimalkan query, dan menyediakan caching data. Yang keempat yaitu query execution. Middleware menerjemahkan permintaan yang diberikan oleh aplikasi web ke bahasa atau format yang dimengerti oleh database. Ini melibatkan eksekusi query, SQL, atau operasi lainnya yang diperlukan untuk mengakses, memanipulasi, atau mengambil data dari database. Nah, bagaimana cara implementasi Internet Database? Yang pertama yaitu pilih Database Management System atau DBMS.
Pemilihan DBMS untuk sebuah internet database harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan spesifik aplikasi, skalabilitas, ketersediaan, kinerja, keamanan, dan biaya. Berikut adalah beberapa DBMS yang sering digunakan untuk internet database. Yang pertama, MySQL atau MariaDB. Kelebihannya sangat populer dan banyak digunakan sehingga dokumentasi dan komunitasnya sangat besar. Lalu mudah diinstal dan digunakan, cocok untuk pemula maupun profesional. Kekurangannya kurang optimal untuk query yang sangat kompleks atau kebutuhan analisis data tingkat lanjut dibandingkan PostgreSQL. Selanjutnya, PostgreSQL. Kelebihannya mendukung fitur-fitur canggih seperti transaksi asyik penuh, JSON, dan Postgres untuk data spasial. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan query kompleks dan integritas data tinggi. Nah, kekurangannya konfigurasi awal dan optimasi performa lebih rumit dibandingkan MySQL. Selanjutnya, MongoDB. Kelebihannya yaitu database NoSQL yang sangat fleksibel, cocok untuk data tidak terstruktur atau semi-terstruktur. Kekurangannya tidak mendukung transaksi ACID secara penuh seperti database relasional. Selanjutnya Redis. Kelebihan Redis ini sangat cepat karena berbasis in-memory, ideal untuk searching, session management, dan real-time analytics. Lalu mendukung berbagai struktur data seperti string, hash, list, set, dan sort set. Kekurangannya yaitu kapasitas penyimpanan terbatas pada memori yang tersedia dan tidak cocok untuk menyimpan data jangka panjang atau data dengan ukuran besar. Selanjutnya Amazon DynamoDB. Kelebihannya layanan code manage sehingga tidak perlu repot mengelola server fisik dan skalabilitas otomatis dan performa tinggi untuk aplikasi dengan trafik besar serta tersedia integrasi dengan layanan AWS lainnya. Kekurangannya yaitu biaya bisa tinggi untuk pengguna skala besar, bergantung pada vendor dan fitur-fitur spesifik AWS mungkin tidak kompatibel dengan platform lainnya. Nah, selanjutnya pilih platform cloud atau hosting. Pemilihan antara platform cloud dan hosting untuk internet database dapat bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kebutuhan spesifik proyek, anggaran, tingkat keamanan yang diperlukan, dan keterampilan teknis tim. Nah, contoh-contohnya yaitu Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM Cloud, Oracle Cloud. Nah, selanjutnya buat database. Rancang skema database dengan hati-hati untuk memastikan bahwa ia memenuhi kebutuhan aplikasi. Nah, pertimbangkan faktor seperti relasi antara tabel, indeks, dan pengoptimalan query. Selanjutnya, implementasi API. Implementasi kode aplikasi Anda untuk berinteraksi dengan database melalui API atau koneksi langsung, tergantung pada pendekatan yang dipilih. Selanjutnya, uji dan optimalkan. Uji aplikasi untuk memastikan bahwa ia berfungsi dengan baik. Lakukan pengujian beban untuk mengetahui apakah database dapat menangani volume pengguna yang tinggi. Selain itu, lakukan optimasi query dan indeks untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya, pemeliharaan dan pemantauan.
Nah, lakukan pemeliharaan rutin dan pantau kesehatan database secara berkala. Perbarui perangkat lunak dan lapisan keamanan secara teratur untuk menjaga keamanan dan kinerja. Nah, contoh penerapan internet database. Penerapan internet database di berbagai industri ini memungkinkan akses yang cepat dan efisien ke informasi yang relevan, memfasilitasi transaksi, analisis data, dan pengelolaan operasional yang lebih baik. Yang pertama, e-commerce seperti Amazon, eBay, atau Lazada menggunakan database untuk penyimpan informasi produk, detail transaksi, informasi pengguna, dan sebagainya. Selanjutnya, sistem manajemen konten atau CMS. Platform seperti WordPress, Drupal, dan Joomla menggunakan database untuk menyimpan konten situs web, informasi pengguna, konfigurasi situs, dan lainnya. Selanjutnya, aplikasi sosial media. Platform seperti Facebook, TikTok, dan Instagram menggunakan database untuk menyimpan profil pengguna, postingan, komentar, dan interaksi lainnya. Selanjutnya, aplikasi perbankan online. Bank-bank modern menyediakan layanan perbankan online yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transfer dana, bayar tagihan, dan melihat riwayat transaksi mereka. Selanjutnya, aplikasi manajemen proyek. Aplikasi seperti Trello, Asana, atau Jira menggunakan database internet untuk menyimpan tugas, jadwal, dan informasi proyek lainnya. Nah, selanjutnya sistem reservasi dan pemesanan. Situs web seperti booking.com, Airbnb, atau OpenTable menggunakan database internet untuk menyimpan informasi reservasi, ketersediaan kamar atau tempat, dan preferensi pengguna. Kelemahan internet database. Yang pertama yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Tanpa koneksi stabil, akses ke database menjadi terhambat. Terus yang kedua, kepatuhan regulasi. Pengelolaan data harus mematuhi regulasi terkait privasi dan keamanan data seperti GDPR. Nah, selanjutnya yang ketiga, keamanan. Risiko peretasan dan kebocoran data selalu mengintai sehingga perlindungan ekstra sangat diperlukan. Nah, yang keempat, ketergantungan pada pihak ketiga. Jika menggunakan layan code, keamanan dan ketersediaan data bergantung pada penyedia layanan. Selanjutnya, yang kelima, ketidakstabilan dan downtime. Gangguan pada server atau jaringan dapat menyebabkan layanan tidak dapat diakses sementara waktu. Selanjutnya, yang keenam, yaitu biaya. Nah, pengelolaan dan pemeliharaan database, terutama yang berskala besar, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, yang ketujuh, kapasitas dan kinerja. Database harus dioptimalkan agar tetap mampu melayani permintaan pengguna dalam jumlah besar tanpa menurunkan performa. Yang kedelapan, keterbatasan fungsionalitas. Tidak semua fitur aplikasi dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam internet database, terutama jika ada kebutuhan khusus yang kompleks. Nah, kesimpulan, akses dan penyediaan informasi. Internet database merupakan alat yang sangat berguna dan dapat memainkan peran kunci dalam penyimpanan, pengelolaan, dan analisis data dalam berbagai konteks.
dengan catatan bahwa perlindungan keamanan dan perawatan yang baik diperlukan untuk menjaga kehandalan dan keamanan informasi. Selanjutnya, penggunaan dalam aplikasi. Database internet sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk situs web, aplikasi seluler, e-commerce, manajemen konten, dan banyak lagi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien melalui internet. Nah, keamanan data. Penting untuk memperhatikan keamanan data dalam database internet karena risiko ancaman seperti peretasan dan pencurian informasi. Perlindungan data yang tepat diperlukan untuk menjaga keamanan dan integritas informasi. Terus akses ke database internet dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menggunakan bahasa query, misalnya SQL, antar muka pengguna grafis atau GUI, atau melalui API aplikasi programming interface yang disediakan oleh penyedia layanan. Nah, daftar pustaka. Saya menggunakan buku dari Sutrisno Hari, yaitu basis data, teori, dan praktik. Lalu buku Wijaya Arif, pemrograman database dengan SQL Server. Nah, materinya sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih telah menonton.